saya akan membahas CBD case discussion mengenai herpes zoster. Nah, jadi untuk identitas pasien atas nama Nyonya N, nomor rekam medik 982-351, umur 41 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, status perkawinan sudah menikah, dan pekerjaan ibu rumah tangga. Nah, untuk anamnesisnya sendiri yaitu keluhan utama lenting berair di perut kanan atas. Nah, pasien dikonsulkan dari teman sejawat interna dengan keluhan muncul lenting berair di perut kanan atas sejak 3 hari yang lalu. Awalnya lenting berukuran kecil dan semakin membesar dan meluas dalam 2 hari. Pasien juga mengeluh demam sejak 3 hari yang lalu. Lesi dirasakan nyeri, tidak ada gatal. Pasien riwayat terkena cacar air waktu kecil, riwayat alergi makanan dan obat disangkal. Pasien belum memberikan terapi apapun pada lesinya. Lalu riwayat hipertensi ada sejak 6 bulan yang lalu, riwayat diabetes mellitus baru diketahui sejak masuk rumah sakit. Riwayat keluhan yang sama sebelumnya disangkal, riwayat keluhan yang sama dalam keluarga disangkal. Nah, keluhan hari ini tanggal 20 bulan 6 2022, nyeri masih dirasakan di area lenting dan lenting masih nampak di perut kanan atas, kemerahan di area lenting tampak berkurang. Nah, untuk dari diagnosis TS intra dan kardio yaitu gagal jantung kanan, pneumonia, edema sarka, hipertensi on treatment, lalu anemia normocytic normokrom, suspek anemia kronis, lalu DM tipe 2. Nah, untuk dari teman sejawat kardio sendiri yaitu gagal jantung kanan dan suspek pulmonary hypertension tipe 2. Nah, untuk dari pemeriksaan fisik yaitu keadaan umum, sakit ringan, kompres mentis, lalu untuk tanda-tanda vital, tekanan darah dalam batas normal 120/80, heart rate 80 kali per menit, respiratory rate 20 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, lalu berat badan 55 kg, tinggi badan 155 cm, dan IMT 22,89 dalam batas normal. Untuk kepala, konjungtif anemis, lalu sklera tidak ipterik, dan sianosis tidak ada. Untuk jantung paru, wujud jantung 1-2 tunggal irreguler, dan ada murmur. Dan untuk abdomen, cembung ikut gerak nafas, lalu pesan tampak asites. Lalu untuk ekstremitas, akalnya hangat, CRP kurang dari 2 detik, dan tidak ada edema pertial. Nah, untuk pemeriksaan fisik dari status dermatologis, radio di trunkus anterior et posterior dextra, dan untuk evaluasinya yaitu bula vesikel berkelompok dengan dasar eritema dan adanya makula eritema. Nah, untuk patogenisnya sendiri, lalu herpes zoster sendiri diawali dengan adanya infeksi awal varicella zoster virus sewaktu kecil atau yang telah lama. Nah, virus ini akan dorman atau laten di ganglion sensoris salis di sini. Nah, ketika ada sistem imun atau sistem imun yang menurun atau pada pasien imunokompromis, dia akan reaktivasi atau flare sesuai dengan titik perserapannya. Nah, pada 15% kasus pada orang tua yang mengalami herpes zoster dapat berlanjut menjadi post-herpetic neuralgia. Nah, untuk komplikasi sendiri yang jarang pada anak yang normal dapat berkomplikasi bacterial sepsis, pneumonia, encephalitis, hemorrhagic complication. Nah, untuk herpes zoster sendiri dapat berkomplikasi menjadi komplikasi yang akut seperti pada meningoencephalitis, mielitis, cranial nerve palsy, vasculopati, gastrointestinal ulcer, pankreatitis, dan hepatitis. Nah, di sini adalah foto lesinya, tampak bula dengan vesikel berkelompok sesuai dengan persarafan dermatomnya di regio thoracoabdominal dextra. Nah, untuk hematologi rutinnya sendiri di sini untuk white blood cell dalam batas normal HB 8,1 gram per desiliter menurun, hematokrit menurun, lalu red blood cell itu menurun, platelet normal, limfosit menurun, neutrophil meningkat, monosit meningkat, eosinofil menurun, basofil darah tepinya kesan hemostatik normokrom dengan anisopoikilositosis, ovalosit, dan ada sel target, benda inklusin dada, normoblast, leukosit jumlah cukup dengan di mana
polimorfonuklear lebih dari limfosit, granulasi toksik, vaporisasi sel muda, trombosit jumlah cukup, morfologi normal. Untuk kesannya sendiri yaitu anemia aromasitik normokron dengan gambaran gangguan fungsi ginjal disertai leukositosis dengan tanda-tanda infeksi. Nah, untuk pemeriksaan penunjang kita bisa melakukan lab tes di mana didapatkan multinukleated giant cell atau sel batia berinti banyak. Nah, untuk diagnosisnya sendiri yaitu herpes zoster thoracoabdominal. Nah, untuk diagnosis bandingnya kita dapat mendiagnosis banding dengan varicella, dermatitis pinnata akibat gigitan serangga, dan dermatitis lengkap. Nah, untuk terapi farmakologinya yaitu aciclovir 5 kali 800 mg, Neurodex 1 tablet per 12 jam per oral, aciclovir oles pada lesi setiap 6 jam, dan MBS mentol 0,15% dengan boric acid 1%, dengan zinc oxide 10%, dengan talc venenatum ditambahkan 10%, spiritus dilutus 10%, dan oles pagi sore pada lesi. Nah, untuk terapi dari temuan sejauh interna yaitu oksigen nasal kanul, lalu dietenda garam kurang dari 5,2 gram per hari, ramipril sebagai obat antihipertensinya 5 mg per 24 jam per oral, lalu NAC 200 mg per 8 jam per IV, paracetamol 500 mg per 8 jam per oral. Nah, dari teman sejawat kardio memberikan terapi furosemid per 24 jam per sublingual, spironolactone 100 mg per 24 jam per oral. Oke, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.